Guys, gue berangkat dari Tangerang Selatan naik bis Sinar Jaya dengan tujuan Terminal Temanggung. Ini perjalanannya hingga larut malam, hingga sampai di sana gue jam 2 malam, guys. Sampai di sana ternyata supirnya itu salah nurunin gue, kelewatan aturan turun di Terminal Temanggung, jadinya sampai di Magelang, guys. Ini susah banget nyari kendaraan lain untuk sampai ke base camp, dan alhasil ini ada ojek yang mau nerima orderan gue di jam 2 malam. Dari pengakuan dia katanya kalau ditolak susah dapat orderan lagi buat besoknya, jadi dia bingung mau nggak mau harus anterin gua ke base camp Pia Banaran. Katanya abangnya baru pertama kali naik motor metik ke sana, guys. Dan ini sampai di sana kita pagi-pagi langsung bergegas bersiap-siap untuk memulai pendakian dan pengurusan. Untuk pengurusan simaksi katanya nggak bisa solo hiking, guys. Jadi ini gue ketemu teman baru di base camp. Ini ada yang dari Yogyakarta dan juga dari Pekanbaru. Jadi di sini nantinya gue akan mendaki bertiga orang, guys. Jadi sama teman-teman baru ini lebih bagus, lebih rame, lebih kompak, lebih oke. Kita akan memulai pendakian Banaran naik ojek ya, guys ya. Karena ini udah jadi fasilitas yang kita bayarkan pada saat pengurusan simaksi. Untuk pembayaran ojeknya ini ada tiketnya 40.000 teman-teman. Jadi kalian kalau naik ojek di siang hari itu 40.000. Beda cerita kalau kalian naiknya malam, itu harganya 50.000 teman-teman. Tapi jangan khawatir, dengan naik ojek kalian bisa menghemat waktu hingga 1 jam lebih. Karena pendakian dari base camp ke pos 0 itu memang memakan waktu yang banyak, karena lumayan jauh teman-teman. Apalagi pendaki kayak gua yang dari Tangerang Selatan ini ke sini untuk menghemat waktu. Kita sampai di pos 0 aja gua ngedaki udah mulai ngos-ngosan, apalagi dari bawah teman-teman. Dan ini si abangnya tiba-tiba berhenti, katanya bilang bensinnya itu habis. Jadi dia turun dulu dan gue diturunin di sini. Disuruh nunggu dulu sama abang-abangnya sambil jemput yang lain. Ini gue nggak mau sia-sia teman-teman. Pemandangan di sini bagus banget. Ini gue kasih lihat dalam bentuk video ini ya teman-teman. Pemandangannya di sini hamparan kebun tembakau yang dikelola petani warga-warga sini teman-teman. Ini pemandangannya cakep banget karena nggak ada di Tangerang Selatan. Gunung pun itu paling dekatnya ada di Bogor, guys. Gunung di sini memang beda. Katanya gunung ini adalah gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah setelah Gunung Selamat teman-teman. Ini sekali lagi pemandangannya cakep banget. Gue bingung mau bilang apa ke kalian karena ini bisa dibilang nggak bisa berkata-kata teman-teman. Gue hanya bisa berbagi video ini sambil gue ceritain gimana perjalanannya teman-teman. Ini si abangnya udah datang dan gue dianterin lagi ternyata. Gua kira abangnya lupa teman-teman. Dan ini pemandangannya makin bagus, makin ke atas makin bagus teman-teman. Dan ini dari tadi nggak sampai-sampai ternyata. Sabar aja ya guys sambil ngeliatin pemandangan di sekelilingnya yang nggak mungkin didapatkan di Tangerang. Karena ini ada di Jawa Tengah, di Gunung Sumbing Pia Banaran. Dan ini gua dari tadi sebetulnya takut kejengkang teman-teman. Nggak lucu kan kalau gua kejengkang terus si abang sama Keril gua dibawa naik sampai ke pos 0 dan guanya nggak ada. Aduh, gimana ini? Oh iya teman-teman, pemandangannya ini makin cakep teman-teman dari atas ternyata. Waduh, bingung ini gua ngejelasinnya gimana. Kalian lihat sendiri deh ya. Dan ini perjalanannya ternyata masih cukup jauh, masih ada setengah perjalanan lagi ke pos 0. Dan teman-teman, ini yang gua lewatin adalah jalur baru untuk pendakian Sumbing Pia Banaran. Jalur sebelumnya itu jalurnya bukan lewat jalur petani, ternyata ada jalur di sebelah kiri nanti di depan ojek ini ya. Ini kita dikit lagi udah mau sampai. Ini gue cerita sama abangnya katanya, wah parah ini kalau bawa metik ke sini. Ada juga ternyata yang bawa metik teman-teman. Dan ini dari tadi gue sebetulnya gimana ya teman-teman ya, takut jatuh loh dari tadi ini gue. Dan ini udah mau sampai ternyata teman-teman, udah nungguin di depan. Alhamdulillah udah sampai pos 0 teman-teman. Kita akan baru mulai mendaki, gua udah istirahat teman-teman. Ini adalah jalur pendakian lewat petani. Ini pemandangannya kabut tapi lumayan bagus banget pemandangannya. Dan ini gua mulai pendakian lagi. Kita berhenti di pos bayangan yang warungnya hanya buka Sabtu Minggu. Ini gua berangkat hari Senin, ternyata warungnya tutup. Dari tadi hujan gak berhenti-berhenti teman-teman. Gua lanjutkan perjalanan lagi sama teman-teman dari Jogja dan juga Pekanbaru. Jalurnya udah mulai terjal teman-teman. Ini gua bawa kulkas segede gaban. Ini gimana nyampenya? Kapan nyampenya? Dan ini gua sempat bilang sama mereka, kalau nanti kalian itu sampai duluan nggak apa-apa. Gua belakangan juga nggak apa-apa karena gua orangnya istirahat terus teman-teman. Itu
itu lama karena beban bawaan gue berat. Karena yang emang awalnya itu solo hiking, ternyata nggak boleh sama pihak si Maxi. Dan ini gue sampai di sini udah istirahat lagi teman-teman. Di tengah hutan gue sendirian istirahat hujan-hujanan teman-teman. Ini gimana kalian kalau kondisinya lagi di sini? Coba kalian komentar di video ini ya. Gimana tanggapan kalian soal pendakian gue yang baru mulai ini? Dan ini gue bakalan lanjut lagi menuju pos 1 teman-teman. Perjalanannya masih gerimis, ini masih gerimis. Jadi jas hujan nggak mau dilepas dulu, ini kayaknya nanti bakal hujan lagi. Dan ternyata di atas itu teman-teman gue udah sampai sepertinya. Dan ini gue pun mulai berangkat lagi untuk menuju pos 1 teman-teman. Perjalanannya ternyata hujan dari tadi sampai di pos 1 masih hujan juga. Ini hujannya memang deras banget, nggak nyangka bakal hujan deras kayak gini dari tadi. Dan ini ada makam ternyata di pos 1. Perjalanannya semakin basah dan semakin ekstrim. Lihat aja teman-teman di video ini ya. Nah ini di sekelilingnya nggak ada orang satupun. Ini cuman gua doang dari tadi. Gimana kali? Nah ini gua ngejelasin jalanannya ternyata basah dan teman-teman udah naik di atas. Ini tinggal gua seorang diri di sini. Oke, terus semangat, jangan patah semangat ya teman-teman. Ini kita mulai melanjutkan lagi perjalanan meskipun jalanannya itu cukup terjal licin dan juga basah, apalagi jalurnya tanah. Sesampainya di sini jalurnya ternyata agak serem juga ya teman-teman. Makin sepi makin serem jalurnya. Bukan karena gua takut setan teman-teman. Hawanya aja emang beda kalau sendiri ya. Ini namanya apa ya? Ada setari-setari. Gua lupa nama aslinya apa ini. Dan ini mungkin kalian kalau tahu teman-teman atau ada yang pernah mendaki gunung ini sendirian dari Jakarta atau Tangerang, boleh komentar di video ini. Sepatu gue juga udah gimana ya, udah diikat-ikat teman-teman. Dari pos 1 sebetulnya sepatunya itu udah hampir copot. Ini ada jalur bebatuan juga teman-teman. Ini menuju pos 4, tapi pemandangan di sekelilingnya udah mulai bagus, ada awan-awannya. Dan sebetulnya ini gua mendirikan tenda nantinya bisa-bisa malam teman-teman. Dan ini gua skip aja. Ini pagi-pagi gua ngelihat ada burung hitam. Burung apa teman-teman lagi makan di sini, gua kasih aja. Dan ini gua karena summitnya kesiangan, jadi gua tetap berangkat tapi di pagi hari. Bayangin aja teman-teman, ini udah nyampe di atas pos 4 dikit, hamparannya udah luas banget, pemandangannya udah hijau banget teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri seindah apa di dalam video ini. Kalian gak bisa bayangin, gua sendirian di sini, ketinggalan summit, nggak pagi. Summit itu kan harusnya pagi teman-teman. Jam 3 biasanya kita bisa sunrise-an di atas puncak, tapi nggak apa-apa. Pemandangannya tetap bagus teman-teman. Belum tentu yang habis dari puncak balik ke sini ngeliat pemandangan ini dengan cerah. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan lagi teman-teman. Ini jalurnya semakin ekstrim, jalur bebatuan, jalur airnya miring banget. Sepatu gua yang udah nggak layak ini takut banget kepleset. Alhasil gua semakin hati-hati dan ini gua bisa lewatin nantinya guys. Ini gua nggak berhenti ngasih video ini karena emang bagus banget teman-teman. Kalian lihat sendiri, ini jarang ada pemandangan kayak gini. Kalian bisa lewat sini teman-teman, tapi kalian lihat juga jalurnya betapa ekstrimnya. Saran gua kalau mau kesini jangan sendiri, harus ngajak yang berpengalaman. Kalian juga harus mempersiapkan diri sebaik mungkin karena kita nggak pernah tahu cuaca di atas seperti apa, licin, medan dan lain-lain. Kalian juga harus perhitungkan dari awal teman-teman. Dan ini kalian bisa lihat sendiri, mantep banget teman-teman. Mantap. Oh iya guys, kalian jangan skip video ini ya, karena video ini akan memanjakan mata kalian hingga ke atas nanti teman-teman. Oke? Dan ini ada tulisan puncaknya, ada plakatnya, berarti tinggal dikit lagi guys ini sepertinya. Pemandangannya cakep banget teman-teman. Ini nggak nyangka gue udah nyampe sini. Dan ternyata ini bener-bener gua doang, nggak ada orang sama sekali teman-teman.
Dan gua nggak tahu lagi mau berucap apa. Ini di dalam emang bener-bener cakep banget pemandangannya. Ayo kita semangat untuk melanjutkan perjalanan. Pemandangannya keren, tapi ada aja jalur yang nggak menyenangkan kayak gini ya teman-teman. Ini ternyata masih ada jalur menanjak, jalurnya bebatuan. Tapi di sekeliling pemandangan ini agak sedikit terobati untuk pendakian summit kali ini. Sebutan yang cocok apa ya? Bukan summit ya. Kita ke arah puncak aja sebutannya ya teman-teman ya. Dan ini emang bagus banget teman-teman. Ya teman-teman, ini kita udah di atas dari jalur yang terjal tadi. Masih ada pemandangan yang bagus banget ternyata. Nggak nyangka, nggak ekspektasi bakal kayak gini teman-teman. Nggak tahu gua mau gimana lagi bilangnya. Ini gua sendirian di sini. Kalau gua ngajak kekasih mungkin gua bisa berbagi keindahan yang tentunya bakal ngalahin keindahan pacar kalian teman-teman. Ini bagus banget teman-teman. Oke, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan lagi ke Segoro Banjaran. Ini sebelum Segoro Banjaran aja udah sebagus ini, gimana dengan Segoro Banjaran? Kalau kata orang ini mirip banget dengan Jurassic Parknya Indonesia yang ada di Gunung Sumbing teman-teman. Ini gunungnya bebatuan, hamparannya hijau, sabananya luas banget. Ini keren banget teman-teman. Kalian kalau di sini mau lama-lama atau mau gimana teman-teman? Dan kita akan menelusuri jalur ini terus menerus sampai kita ketemu lagi yang lebih indah. Wow, kalian gak bakal nyangka kalau sepatu gua yang hancur berani mengantarkan gua sampai dengan di sini. Nggak tahu kita nanti di puncak bagaimana. Semoga kita baik-baik aja teman-teman. Dan di sini ada pelekat yang mengarahkan puncak sejati ke sebelah kiri ternyata, dan puncak Raja Wali ini nanti arahnya ke sebelah kanan teman-teman. Kita menuju puncak Raja Wali aja karena bertolak belakang. Agak lumayan jauh teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat ini kok ada logo PNM-nya. Ini siapa yang naruhin di sini? Ternyata dia ada kerjasama mungkin ya dengan badan usaha milik negara ya teman-teman ya. Dan kita akan memulai lanjutkan perjalanan lagi teman-teman. Dan gua, aduh gimana ya teman-teman ya. Sepatu ini udah nggak kuat banget ini. Tuh udah, aduh gimana ini rasanya. Pengen ganti banget ini. Karena gua nggak bawa sandal. Kalau gua bawa sandal pasti ini udah gua lepas guys. Ya udah lah ya, yang udah-udah. Ini juga udah bagus banget, udah nyampe sini. Sepatunya udah mantep banget, udah kompak, udah mau bertahan teman-teman. Ini dia Jurassic Park Indonesia. Jeng jeng. Gimana teman-teman? Keren kan? Keren lah. Coba aja kalian lewat sini. Lewat Banaran itu sebetulnya ada enaknya juga teman-teman. Jalurnya memang ekstrim teman-teman, tapi bagus. Jalur yang mengantarkan kita ke Segoro Banjaran lebih awal dibandingkan jalur-jalur lainnya teman-teman. Dan di jalur Sumbing itu nggak ada jalur yang landai. Jalur memang se-ekstrim itu teman-teman, tapi ini lebih ekstrim. Ini dia Segoro Banjaran. Kalian lihat sendiri di kamera betapa indahnya Segoro Banjaran. Gua nggak tahu lagi mau ngapain, mau bilang apa. Sekali lagi teman-teman, kalian lihat sendiri. Ini dia Segoro Banjaran Gunung Sumbing, Jurassic Park Indonesia. Wonderful Indonesia guys. Dan gak nyangka banget, gue masih gak nyangka gue bisa sampai sini sendirian dengan kondisi sepatu yang kayak gini, ketinggalan summit saat muncak. Dan ini gue benar-benar happy banget walaupun gak ada siapa-siapa. Jujur gue happy banget. Dan ini gue mulai menuju puncak Raja Wali nantinya, dan kita akan ngelewatin ada yang namanya kawah. Kawah di situ juga milik puncak, ada namanya Puncak Kawah, tapi bukan itu tujuan utama kita. Tujuan utamanya puncak tertinggi kita yaitu Raja Wali. Oke, kita nantikan saja dulu ya teman-teman. Kalian nikmati perjalanannya hingga sampai selesai. Oke, jangan di skip videonya dan jangan lupa kalian klik subscribe dan jangan sampai ketinggalan video-video menarik lainnya di channel ini ya guys. Oke. Guys, kalian tahu nggak sih gue ngomong apa di dalam video ini? Yang penting bukan ngomongin tetangga lah ya. Dan ini
gua udah nyampe di kawah. Kawah menuju puncak Raja Wali ini masih aktif teman-teman kawahnya. Ini bau belerangnya sangat menyengat banget baunya. Dan ini kalian bisa lihat sendiri di video ya. Ini gua kasih tahu itu puncaknya ada di atas sana tuh teman-teman. Puncak Raja Walinya ada di situ. Kita akan naik ke situ dengan jalur yang ekstrim lagi aja teman-teman. Tapi gua berhubung gak ada videonya, jadi gua kasih video yang langsung menuju puncaknya teman-teman ya. Ini jalur menuju puncaknya aja, jalur sesempit ini dibuat jalur untuk ke puncak Raja Wali teman-teman. Dan ini ada kabutnya, semoga aja nanti di atas kabutnya pada pergi teman-teman. Dan this is puncak Raja Wali teman-teman, udah sampai. Aduh seneng banget udah di puncak Raja Wali. Puncak Raja Wali Gunung Sumbing ketinggian 3.371 mdpl meter di atas permukaan laut. Ya teman-teman, senang banget ini udah nyampe sini. Kapan lagi sampai sini ya teman-teman? Tadinya berhubung gua nggak mau summit karena udah capek banget, karena udah terlanjur di sini gua jadinya harus berangkat karena perjalanan dari rumah ke sini tuh jauh, nggak mungkin besoknya langsung ke sini lagi teman-teman. Ini puncaknya di belakang tembok kabut ternyata. Tapi nggak apa-apa, kita ngelihat Segoro Banjaran dari puncak Raja Wali. Ini bagus banget teman-teman puncaknya. Gua nggak berhenti untuk mengapresiasi diri gua sendiri dan mengagumi ciptaan Tuhan gua, Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Ya, jadi kapan kalian teman-teman akan ke sini, ke puncak ini teman-teman? Kapan kalian ke sini? Dan ini gue mulai turun lagi ngelewatin Segoro Banjaran yang begitu indah teman-teman. Ini perjalanannya semakin kita pulang semakin menawan karena terik matahari kini sudah mulai menyinari lebih terang, lebih bagus banget ternyata guys. Jadi di sini gue bersyukur banget udah sampai di sini. Masya Allah, tabarakallah. Diingin buat menginjakan kaki di Jurassic Park Gunung Sumbing, Indonesia. Jadi ini mulai balik lagi ke tenda, dan ini tenda gue ternyata udah sendirian guys. Tenda yang lain udah pada turun teman-teman. Kayaknya ini gue bakal ngecamp semalaman lagi di sini karena gue capek banget jujur. Ini gue sampainya itu malam ngedirin tenda dan gue butuh istirahat lagi teman-teman. Gak apa-apa, kita mengistirahatkan diri, jangan terburu-buru karena masih ada waktu luang. Dan kalian gak tahu ya, ternyata malam-malam itu gue tidur sendirian. Ada babi yang mengendus-ngendus teman-teman. Tapi gak apa-apa, alhamdulillah semuanya aman. Kita pulang, ini dia pos 3 Putuk Bara. Lalu kita lanjut lagi ke pos 2 Siwel Iwel. Kita sampai lagi di pos 1 baru bisa bikin ke pos Klenteng. Terima kasih dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.